Kalau musim ini Arsenal gagal juara lagi, mungkin itu bukan karena mereka kurang bagus. Mungkin karena ada satu hal yang tidak pernah benar-benar berubah di Premier League. Ketika tekanan mencapai titik tertinggi, satu tim selalu terlihat paling tenang. Dan tim itu bukan yang sedang dipuji. Semua orang bilang ini musimnya Arsenal. Skuad lebih dewasa, kedalaman meningkat. Pengalaman pahit musim lalu jadi pelajaran mahal. Mereka tidak lagi naif, tidak lagi terlalu emosional, dan permainan mereka jauh lebih terkendali dibanding 2 musim lalu. Build up lebih sabar, pressing lebih terstruktur, dan rotasi lebih terukur. Banyak analis mulai menyebut ini sebagai versi paling matang Arsenal dalam 1 dekade terakhir. Di sisi lain, Manchester City terlihat manusiawi. Tidak selalu meledak-ledak, tidak selalu mencetak 4 atau 5 gol setiap pekan. Ada fase inkonsistensi kecil, ada cedera, ada momen di mana permainan mereka terasa lebih lambat dari biasanya. Publik mulai berpikir dominasi itu bisa runtuh. Media mulai membangun narasi perubahan era. Arsenal disebut lebih lapar, City disebut mulai jenuh. Tapi anehnya, setiap kali jarak poin menyempit, setiap kali memasuki 10 laga terakhir, rasa percaya diri publik terhadap Arsenal selalu disertai satu kalimat tambahan. Asal jangan sampai City panas. Kenapa kalimat itu selalu muncul? Karena perebutan gelar bukan cuma soal siapa yang main paling indah dari Agustus sampai Januari. Perebutan gelar adalah soal siapa yang paling stabil dari Maret sampai Mei. Dan sejarah beberapa musim terakhir menunjukkan satu pola yang sulit dibantah. Ketika tekanan memuncak, City jarang kehilangan arah. Pertanyaannya sekarang bukan siapa yang lebih bagus. Pertanyaannya adalah siapa yang paling kebal terhadap rasa takut kehilangan. Mari kita bicara tentang pola, bukan opini. Tim asuhan Pep Guardiola punya satu kebiasaan unik di fase akhir musim. Mereka tidak selalu tampil spektakuler, tapi mereka hampir selalu tampil efisien. Permainan mereka justru semakin sederhana saat tekanan meningkat. Resiko dikurangi, sirkulasi bola diperlambat ketika perlu, kontrol ritme jadi prioritas utama. Mereka tidak bermain untuk viral, mereka bermain untuk memastikan 3 poin. Bandingkan dengan Arsenal musim lalu, mereka memimpin cukup nyaman, permainan cair, publik mulai yakin. Lalu datang satu hasil imbang, satu kekalahan, tekanan meningkat, ritme terganggu, dan dalam hitungan pekan, narasi berubah total. Bukan karena kualitas hilang, tapi karena tekanan mengubah keputusan-keputusan kecil di lapangan. Sepak bola level tertinggi sering ditentukan oleh detail mikro. Satu sentuhan yang terlalu cepat, satu umpan yang dipaksakan, satu clearance yang panik. Dalam situasi normal, kesalahan itu bisa ditutup. Dalam perburuan gelar, kesalahan itu bisa jadi titik balik musim. Musim ini Arsenal memang berbeda. Struktur pertahanan lebih rapi, transisi bertahan lebih disiplin, pemain-pemain muda yang dulu gugup kini terlihat lebih dingin. Mereka tidak lagi terburu-buru saat unggul. Mereka belajar mengontrol tempo. Itu perkembangan nyata. Namun ada perbedaan psikologis besar antara mengejar dan mempertahankan. Saat mengejar, kamu bermain dengan harapan. Saat memimpin, kamu bermain dengan ketakutan kehilangan. Dan ketakutan itu sering tidak terlihat di statistik. City terbiasa berada di posisi diburu. Mereka nyaman jadi target. Arsenal sedang belajar hidup dengan ekspektasi bahwa mereka harus juara. Kata harus itulah yang berat. Dalam beberapa musim terakhir, kita melihat City memasuki bulan April seperti mesin yang baru dipanaskan. Mereka jarang terpleset 2 kali beruntun. Jika kehilangan poin, mereka langsung merespons. Tidak ada drama berlarut, tidak ada kepanikan di konferensi pers. Ritmenya konsisten. Itu bukan kebetulan. Itu kebiasaan. Dan kebiasaan sulit dikalahkan oleh momentum semata. Sekarang, kita masuk fase paling krusial musim. Setiap laga terasa seperti final. Setiap detail dianalisis berlebihan. Media membesar-besarkan setiap ekspresi pemain. Satu hasil imbang bisa memicu keraguan nasional. Satu gol telat bisa mengubah psikologi ruang ganti. Di titik ini, taktik tidak lagi berubah drastis. Formasi tetap. Skema pressing tetap.
Yang berubah adalah stabilitas emosi. Siapa yang tetap sabar saat tertinggal 1 gol di menit 60? Siapa yang tidak memaksakan tembakan spekulatif karena panik? Siapa yang tetap percaya pada rencana permainan meski waktu makin sempit? Jika Arsenal mampu menjaga kontrol emosi di momen-momen genting, mereka punya kualitas untuk menyelesaikan musim di puncak. Mereka punya keseimbangan lini tengah, kedalaman rotasi, dan intensitas yang cukup untuk bersaing sampai akhir. Mereka tidak lagi tim yang mudah goyah seperti 2 musim lalu. Tapi jika ada satu fase di mana tekanan mulai mempengaruhi keputusan, City adalah tim paling berbahaya untuk dibiarkan dekat. Karena mereka tidak butuh banyak peluang untuk menghukum. Mereka tidak butuh drama untuk membalikkan keadaan. Mereka hanya butuh satu celah kecil. Dan inilah jawaban yang kita tahan sejak awal. Musim ini tidak akan ditentukan oleh siapa yang bermain paling atraktif, bukan oleh siapa yang paling sering dipuji, dan bukan oleh siapa yang memimpin paling lama. Musim ini akan ditentukan oleh siapa yang paling stabil secara mental di 8-10 laga terakhir. Jika Arsenal berhasil mengubah trauma masa lalu menjadi ketenangan bukan beban, maka ini bisa jadi awal baru. Tapi jika tekanan mulai merusak fokus, City tidak akan memberi kesempatan kedua. Mereka sudah terlalu sering berada di situasi ini untuk merasa gugup. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih bertalak. Pertanyaannya sederhana tapi berat. Siapa yang paling siap menahan tekanan ketika seluruh stadion, seluruh media, dan seluruh dunia mengatakan musim ini adalah milikmu? Karena di titik inilah gelar biasanya benar-benar ditentukan.